Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah minggu kemarin kita mempelajari tentang faktorial, kali ini kita akan membahas tentang permutasi dan kombinasi. Jadi apa sih permutasi dan kombinasi itu? Tetap ya pada konsepnya faktorial masih kita gunakan dalam hal ini. Jadi untuk permutasi sendiri gampangnya dia itu memperhatikan urutan, sedangkan kalau kombinasi itu tidak memperhatikan urutan. Jadi ingat, kalau permutasi memperhatikan urutan dan kombinasi tidak memperhatikan urutan. Misal kalau untuk permutasi sendiri, misal pemilihan pengurus kelas gitu ya, seperti ketua, sekretaris bendahara, kemudian itu nggak boleh acak ya, maksudnya harus urut. Misal yang pilih pertama adalah ketua, jadi harus urut. Nah, makanya dia pakai penyelesaian permutasi. Kemudian untuk pembuatan pin atau sandi, jadi harus urut angka-angkanya. Kita nggak bisa misal angka pertama adalah angka 1 kemudian kita jadikan angka 3, itu tidak bisa. Berarti urutannya harus diperhatikan. Makanya dia menggunakan permutasi. Nah, untuk kombinasi sendiri yang tidak memperhatikan urutan, misalnya pengambilan bola, misal dalam sebuah toples ada bola merah, bola hijau, bola kuning. Nah, kemudian diambil secara acak, kira-kira berapa terambilnya bola merah, seperti itu ya. Kemudian misalnya susunan tim, misalnya ada tim basket gitu ya, misalnya 10 orang, dipilih 5 orang untuk menjadi perwakilan tim basket, seperti itu. Itu ya untuk secara singkatnya tentang permutasi dan kombinasi. Ingat, kalau permutasi memperhatikan urutan dan kombinasi tidak memperhatikan urutan. Nah, untuk persamaannya sendiri, biasanya kalau untuk permutasi itu dilambangkan seperti ini. N permutasi R. Nah, cara bacanya N permutasi R ya. N permutasi R. Ini untuk rumusnya sendiri itu adalah sama dengan N faktorial dibagi dalam kurung N dikurang R faktorial. Nah, ini rumusnya. N ini adalah jumlah seluruhan, R ini nanti yang diambil berapa, seperti itu. Ini untuk yang permutasi ya. Permutasi. Nah, misal ada sebuah contoh dalam sebuah kelas gitu ya, akan dipilih ketua kelas, bendahara, dan sekretaris. Misalnya dari yang terpilih itu misal ada 9 orang. 9 orang. Kemudian kira-kira berapa cara nih untuk terpilihnya ketua, kemudian sekretaris, dan bendahara. Nah, kira-kira berapa cara untuk memilih ketiga pengurus kelas ini? Nah, N-nya berapa? N-nya ini 9 orang. Nah, kemudian R-nya berapa? Kita hitung. 1, 2, 3 ya. Ketua, sekretaris, bendahara. Berarti R-nya adalah 3 orang. Seperti ini. Nah, kalau sudah kita bisa tentukan, langsung masukkan ke rumusnya saja. Berarti rumusnya adalah N permutasi R sama dengan N-nya 9 permutasi 3. Nah, masukkan rumusnya. N faktorial. N faktorialnya berarti 9 faktorial dibagi N faktorial, N dikurang R faktorial, berarti 9 dikurang 3 faktorial. 9 faktorial per 9 kurang 3 berapa? 6 faktorial. Kemudian kita bagi ya, seperti pembagian sebelumnya, berarti kita jabarkan sampai 6 faktorial karena bawahnya 6 faktorial. Berarti 9, 8, 7, 6 faktorial per 6 faktorial. Ini bisa kita coret ya, 6 faktorial dibagi 6 faktorial. Tinggal 9 kali 8 kali 7 yaitu 504 cara. Jadi pemilihan antara ketua, sekretaris, bendahara dari 9 orang ini sebanyak 504 cara. Nah, seperti itu. Ada beberapa untuk yang permutasi ini, misalnya ada permutasi siklik dan sebagainya, tapi kita fokuskan ke perbedaan permutasi dan kombinasi dulu ya. Nah, selanjutnya ada yang namanya
kombinasi. Oke, kombinasi. Nah, kalau tadi permutasi dilambangkan dengan huruf P, maka kombinasi dilambangkan dengan huruf C. C itu dari combination ya bahasa Inggrisnya. Maka penulisannya N kombinasi K, berarti rumusnya adalah N faktorial dibagi N min K faktorial dikali dengan K faktorial. Nah, ini rumusnya untuk yang kombinasi. Nah, seperti tadi ya, kalau kombinasi tidak memperhatikan urutan. Misal nih, ada misalnya ada berapa ya? 9 orang gitu ya. Misalnya ada 9 orang siswa. Ini akan dipilih misalnya 6 orang, akan dipilih 6 orang untuk perwakilan menjadi tim basket gitu ya. Jadi nggak masalah mau orang pertama, orang kedua, ketiga, pokoknya sebanyak 6 orang itu dipilih untuk menjadi tim basket misalnya. Nah, tinggal kita masukkan N-nya berapa? N-nya adalah 9 orang. Kemudian K-nya itu yang perwakilan yang dipilihnya, berarti ada 6. Tinggal masukkan ke rumus. N kombinasi K sama dengan N faktorial per N min K faktorial dikali K faktorial. Kemudian N faktorialnya berarti 9 faktorial dibagi 9 dikurang K-nya 6 faktorial dikalikan dengan K lagi, K-nya 6 faktorial. Seperti itu. Kemudian sama dengan 9 faktorial per, nah 9 dikurang 6, 3 faktorial dikalikan dengan 6 faktorial. Nah, sama seperti tadi ya, kita jabarkan sampai dengan 6 faktorial karena di paling bawah ini yang terbesar adalah 6 faktorial. Berarti 9 kalikan 8 kalikan 7 kalikan 6 faktorial per 3 faktorial 6 faktorial. Ini tinggal kita coret. Nah, berarti tinggal dibagi dengan 3 faktorial kan. Nah, cara membaginya bisa seperti ini. 9 dikali 8 dikali 7 per 3. 3 faktorial itu kan 3 kali 2 kali 1 kan. Nah, bisa seperti ini. Atau bisa langsung kita bagikan. Misal 8 dibagi dengan 2, 4. Kemudian 9 dibagi dengan 3, 3. Berarti hasil akhirnya berapa? Tinggal 3 dikalikan dengan 4 dikalikan dengan 7. Berapa nih 3 kali 4? 12. 12 kali 7. 12 kali 7 berarti 12, 7, 84 ya. Berarti ada 84 cara. Nah, seperti itu. Ini untuk yang permutasi dan kombinasi. Nah, sekarang coba kalau misalnya nih seorang siswa akan membuat pin ATM gitu ya. Misalnya ada 10 dari 10 digit angka. Kemudian diambil 6 angka. 6 angka untuk pin ATM ya. Nah, kira-kira dia pakai cara apa? Permutasi atau kombinasi? Ya, permutasi ya. Kenapa? Karena kalau misalnya pin atau sandi nggak boleh acak-acakan angkanya, tapi harus berurutan. Misalnya angka pertama, kedua, dan sampai ke 6. Berarti dia pakai permutasi ya, kira-kira. Nah, sekarang tentukan berapa banyak caranya. Berapa banyak cara. Oke, silakan ditentukan. Kemudian untuk yang kedua, misalnya dari 8 orang siswa, misalnya akan diambil 4 orang untuk misalnya menjadi
Jadi apa? Misalnya menjadi penari. Kira-kira berapa banyak caranya? Nah, nggak masalah ya, mau orang pertama, orang kedua, orang ketiga, yang penting 4 orang ini diambil untuk menjadi penari. Kira-kira dia pakai permutasi atau kombinasi? Ya, kombinasi, karena tidak perlu memperhatikan urutan orangnya, yang penting 4 orang ini diambil dari 8. Oke, silakan tentukan banyak caranya. Ini untuk tahap pertama ya, kita membedakan permutasi dan kombinasi. Oke, sekian untuk materi kita pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.